Bukti dari kebangkitan Yesus adalah kubur kosong, bukan omong kosong. Kita mau beri bukti, bukan janji. Alkitab mau beri bukti bahwa Yesus bangkit. Ini yang pertama. Saudara catat ya, nanti kok ditanyain orang, apa ya, aku yang gak tahu, nanti tak tanyain Bu Sarah ya. Jangan, saudara-saudara sebagai orang Kristen harus benar-benar orang Kristen sejati. Ditanya iso jawab. Benar ya? Padahal aku adalah singer melayani di gereja, ditanyain bukti apa Yesus bangkit. Ya aku tak telepon Bu Sarah dulu ya. Saudara harus belajar, harus pinter. Amin ya, amin ya, amin ya, amin ya, amin ya. Harus pinter. Ditanyain buktinya mana? Pertama, kubur kosong itu bukti, bukan omong kosong. Sekarang mari kita lihat tentang spekulasi kubur yang kosong. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa pada waktu penjaga-penjaga itu lari ke kota dan memberitahu bahwa ternyata kubur itu sudah terbuka dan kosong. Maka baca sama-sama 3, 1, 2, 3. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu. Dan selanjutnya satu-satunya isu yang beredar pada saat kebangkitan Yesus adalah jenazahnya dicuri oleh murid-murid. Ingat ya, yang orang mengatakan Yesus diangkat, nggak mati, nggak bangkit, nggak mati, nggak bangkit. Saudara tahu, ini adalah kita bicara sejarah ya. Karena satu-satunya isu pada saat peristiwa kebangkitan Yesus adalah murid-murid mencuri. Dan kita punya catatan bahwa serdadu-serdadu ini ketakutan. Takut apa? Takut dihukum. Karena mereka ditempatkan di situ. Saudara tahu bahwa Yesus adalah tokoh yang kontroversial pada zaman itu. Dan kubur itu, bagaimana caranya murid-murid mencuri? Sebab kubur itu pertama dijaga. Kubur itu disil, dimeterai, di apa? Meterai itu di apa? Segel. Kubur disegel. Dan tidak kalau ada orang datang bawa bor dan kemudian tangi kabeh. Karena ditutupi batu yang besar, disegel. Dan kalau misalkan dicuri, mestinya kan dibor toh. Penjaganya tangi. Tapi begitu mereka sadar, Yesus enggak ada, kuburnya kosong. Kalau murid-murid mencuri, pikirkan sebentar. Kalau orang bilang ya murid-murid mencuri, taruh di mana? Itu orang mati kayak durian toh. Kalau wes dibiarkan makin lama mambu toh. Yesus ditaruh di mana jenazahnya? Kalau memang dicuri dan kalau itu dicuri, ini sih yang paling tidak masuk akal. Pasti mereka sudah dihukum. Betul? Pastilah mereka dihukum. Tapi mereka juga ketakutan sembunyi. Mereka bisa dihukum karena Sanhedrin mempunyai kepentingan. Pemerintah Romawi punya kepentingan. Kalau sampai dicuri, ini geger kedua dan para imam mengatakan ini penyesatan yang kedua lebih heboh lagi nih. Jadi ini memang harus dijaga. Kalau benar dicuri, pasti dua orang ini pertama-tama sudah dibawa di Sanhedrin, kedua mesti sudah dihukum. Dan penjaga-penjaga mestinya dihukum. Tapi tidak ada catatan bahwa mereka semua dihukum. Jadi kubur yang kosong adalah bukti Yesus bangkit. Bangkitlah saudara. Up. Ya. Yesus bangkit, saudara bangkit dari tidur ya. Bangkitlah dari tidur. Yesus sudah bangkit ya. Up. Ya. Dan kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, tenang aja. Kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Karena persoalannya cuma di sekitar mereka ini, para pemimpin agama. Jadi kalau pemimpin agama tutup mulut, semuanya tutup mulut, aman, terkendali. Bukan saja Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agama aja brutal saudara. Yang bisa mengubah keputusan, bisa menyelewengkan hukum dan keadilan. Sudah dari sononya saudara ya. Di lingkungan
keagamaan. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi. Bukti otentik Yesus bangkit adalah kesaksian malaikat. Kepala Dinas Penerangan Kerajaan Surga memberikan pengumuman. Kate Middleton sakit, operasi. Dan kemudian tidak ada berita, orang-orang bingung orang-orang di kerajaan UK, Inggris. Itu bingung sampai ada lagu ditulis. Di manakah engkau Kate? Apakah engkau baik-baik? Karena menunggu istana Buckingham untuk mengeluarkan pengumuman resmi. Orang besar gitu kan ya. Ya harus ada pengumuman resmi dong. Kalau dia bangkit cuman yang ngomong Petrus tidak resmi sayang. Karena kebangkitannya berhubungan dengan kerajaan surga. Maka utusan menteri penerangan malaikat datang dan mengumumkan. Kamu mencari yang hidup di antara yang mati. Kalian salah alamat. Baca supaya nggak tidur sayang ya. 1, 2, 3. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Penulis-penulis Injil mencatat story yang sama bahwa malaikat memberitahu kebangkitannya. Masa malaikat bohong? Coba pikirkan sejenak. Apakah malaikat adalah pembawa kabar hoax? Apakah malaikat berbohong? Kita bisa berbohong, malaikat gak bisa berbohong. Jadi saksi yang kedua adalah malaikat itu memberitakan Yesus sudah bangkit. Ia tidak ada di sini. Ingat, ia sudah berkata di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan barang siapa yang hidup dan percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Kan udah janji. Dan apa artinya bagi kita? Artinya bagi kita, kita mempunyai kepastian hidup yang kekal. Artinya bahwa maut tidak bisa menahan Yesus. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan Kristus. Kematian maut tidak bisa menahan Yesus. Ia juga tidak bisa menahan kita. Kita mau mati sekarang, mati nanti malam, mati besok pagi. Kita sudah tahu tujuan kita jelas. Makanya Rasul Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tidak ada masalah. Ada cerita tentang wisatawan Amerika pergi ke Yerusalem. Lalu mengajak keluarganya dan juga ibu mertuanya. Lalu ibu mertuanya sakit karena serangan jantung terus mati. Nah, aparat setempat memberitahu kepada pria ini bahwa kalau kamu menguburkan mertuamu di sini, biaya penguburannya adalah $5.000. Tapi kalau kamu membawa ibu mertuamu pulang ke Amerika, maka biaya untuk packingnya itu $150. Lalu dia katakan, no, kebalik. Kalau kamu kuburin di sini $150, kalau kamu bawa pulang ke Amerika $5.000. Pikirkan. Lalu dia putuskan, saya bawa pulang saja ke Amerika. So, petugasnya bilangin, kenapa? Wong di sini murah, $150 sudah dikubur. Kok kamu mau bawa pulang $5.000? Dia bilangin 2000 tahun yang lalu ada kabar. Seorang pria mati di Yerusalem, 3 hari kemudian bangkit. Aku ingin membuat perbedaan, maksudnya biar mertua aku gak bangkit.
Yang sinyalnya tajam bisa nangkep. Yang rodong ngantuk mesti nggak nangkep. Apa maksudnya ya? Yang sinyalnya kuat bangsa Telkomsel ini mesti nangkep ini. Tapi kalau apa itu? Yang lain-lain kemungkinan kurang bisa nangkep. Apa artinya bahwa Yesus telah mengalahkan maut? Artinya kita mempunyai kepastian. Artinya kita tidak takut mati. Artinya bahwa hidup kekal adalah hak saudara karena Yesus. Dan Yesus sudah bangkit dan memberikan itu semua kemenangan kepada kita. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bukti otentik bahwa Yesus bangkit adalah penampakan Yesus secara berulang. Catat ya, catat ya, catat ya. Kok yang Yesus yang naik ke surga itu tuh Yesus diangkat gak mati. Lah iki sopo? Moso iso ora ngerti wong baru 3 hari lalu. Hah? Hidup lagi utuh. Gak ada yang hilang. Mari kita baca 1, 2, 3. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Thomas, taruhlah jarimu di sini di lambungku dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu, cucukkanlah ke lambungku. Dan jangan tidak percaya, melainkan percayalah. Dan Thomas berkata, ya Tuhanku, Allahku. Dan ada satu hal yang sangat menyentuh saya. Kenapa Yesus itu bangkit dari maut dan membawa luka-luka? Kan mudah sekali luka itu ditutup, bukan? Mudah sekali luka itu ditutup. Mudah sekali luka itu menghilang. Dia sekarang bangkit. Dia adalah Allah. Dia adalah manusia sempurna. Dia pribadi istimewa. Mudah sekali dia tutup semua. Mudah sekali dia sembuh semua. Kenapa dia bangun dan memegang, membawa luka yang sama. Saya hanya punya satu hal ini dalam diri saya. Supaya kalau saya merasa terluka, dia bilang aku wis ngerti kowe. Supaya kalau kita sakit, aku wis ngerti kowe. Reneo, aku wis tahu rasa sakit. Saudara kalau tahu orang lahir dari bayi ceprot langsung kaya, dia nggak punya sense untuk orang-orang miskin, pasti nggak bisa. Tapi kalau dia berproses dari hidup susah, sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dia sangat care kepada orang-orang susah. Leres? Amin? Amin? Karena dia tahu apa artinya susah. Kalau Yesus melupakan luka itu, dan saya sangat bersyukur dia tidak melupakan luka itu. Tubuh kemuliaan itu tubuh yang sama. Tubuh yang sama, tubuh kemuliaan yang bisa menembus ruang dan waktu. Masih luka. Seperti sekarang, ia masih luka. Karena ia mengerti kita. Kalau saudara punya seseorang, saudara cerita masalah saudara. Oh, aku habis diputus pacar, aku terluka, aku jatuh cinta. Aku benar-benar terluka, gak bisa tidur. Dasar kamu lebay. Kalau orang gak ngerti, benar ya? Saudara mungkin dengar sebentar, terus alihkan pembicaraan. Tapi pribadi ini sangat memahami saudara. Saya mencintai dia yang mati untuk hidup saya. Ia masih membawa luka yang sama. Selengkapnya nanti waktu ketemu, apakah sudah sembuh lukanya? Tapi saya kira masih luka. Itu tanda abadi di tubuhnya. Bahwa dia manusia, dia mencintai kita, dia tahu rasa luka, rasa sakit. Sangat indah mengetahui kebenaran ini.
Saudara punya Yesus yang mencintai saudara amat sangat. Yang keempat, bukti otentik Yesus bangkit adalah perubahan hidup murid-murid. Katakan perubahan. Lebih keras, perubahan. Yes, perubahan. Bilang sebelahnya, berubah, aku mulai bosan lihat kamu. Itu bukan sekedar perubahan perilaku, tapi perubahan nasib. Katakan amin. Nasibmu berubah. Amin. Semua alasan mengapa lebih dari 2 miliar orang hari ini adalah percaya kepada Yesus Kristus. Karena hidup mereka diubahkan oleh Yesus. Kalau enggak akan ada yang tahan. Betul? Wisnu sudah berubah. Sekarang orang-orang penasaran cari tahu. Spill tentang Wisnu dong Bu Pendeta. Saya bilang Wisnu orangnya manis, ganteng, gemoy. Kita semua berubah. Perubahan nasib kita. Para nelayan yang tidak terdidik. Saya pernah tahu seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Di pemakaman dia berlutut dan dia bilang, kau, kamu jahat, kamu ninggalin aku. Sama nangis, sama delosor di tanah. Saya kira sedikit atau banyak murid-murid pasti mikir, tiwas kehilangan kerjaan. Tiwas jalai 3,5 tahun yang lalu tak dol. Saiki metu kurung duwe modal. Meh kerja meneh urung duwe modal. Siti opo akeh mesti enek perasaan. Tiwas. Tapi Yesus berkata, jauh lebih baik aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, aku tidak mengutus penolong. Kita ini gak pernah tahu yang terbaik buat kita, come on. Amin. Saudara bisa mengusahakan yang baik untuk saudara. Tapi kalau yang terbaik, cuma Yesus yang bisa kasih yang terbaik. Buktinya apa? Buktinya saudara dan saya tidak pernah tahu apa yang terbaik untuk kita. Amin, 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 amin. Saudara-saudara sudah menikah, ini yang terbaik, ini yang terbaik. Setelah dijalani 1 tahun, 2 tahun, komplainnya rantai. Leras napa mboten? Leras napa mboten? Sebelum nikah pacaran, pokoknya yang terbaik, orangnya cool. Saking cool ratau dijak ngomong komplain saudara. Ki wong menungso apa arca. Kok tau ngomong. Tapi sebetulnya tuh survei mengatakan pria itu menghabiskan wanita 25.000 kata-kata dalam sehari. Dan pria 10.000 saja. Jadi begini ibu-ibu dengarkan saya. Ketika engkau sudah selesai, engkau sudah mengucapkan, kalau dia sudah, engkau mengucapkan 25.000 kata. Dia cuma 10.000 saja. Waktu engkau sudah selesai, istri masih punya 15.000 yang belum diomong. Halo? Mulakno tak ajari Pak, Bu. Nedean lagi. Menengo. Ojo lungo bahaya. Biarkan 15.000-nya keluar. Nek orang metu awake dhewe rungokke nanti munculnya di sosmed, di status. Share di grup. Mulakno bapak-bapak pria-pria. Wes meneng tak ajari. Pura-pura rungokke. Dengar sini ya, dengar. Tapi sambil nyawang TV ya, sambil lihat TV. Biarin aja dia ngomong. Sudah selesai, lego, bar lungo. Nih lungo bapak langsung ambil sepeda motor langsung tunggu kalau dia kembali. Sudah tambah, tinggal besok tambah 25.000.
40.000. Lari lagi, tambah lagi 100.000. Sekali dia meledak kayak gunung Merapi. Bisa berbahaya. Murid-murid yang sederhana diubahkan. Bukti bahwa kita semua telah diubahkan oleh Tuhan. Saya izin untuk membaca sebuah kesaksian. Karena kesaksian ini menarik sekali. Ini dari salah satu pasien saya. Tidak ada di sini, jadi jangan saudara cari-cari siapa ya. Nggak ada. Ini pasien luar daerah. Jadi cerita. Hidup kita berubah. Come on. Saya tahu orang. Saya pernah menginjili orang by phone. Dan orang itu kasusnya adalah tidak bisa tidur dan tidak bisa makan. Makan apa-apa muntah. Dan dia diinfus. Saudara tahu? Jauh sekali bermil-mil, sampai hari ini saya belum lihat mukanya. Saya tuntun dia kepada Kristus, tapi dia tidak sembuh. Saya bilang, kenapa ya? Dia terus chat saya minta untuk didoakan. Didoakan, hari saya konseling. Dan ketemu, tahu gak saudara masalahnya? 10 kali aborsi. Aborsi 10 kali. Sekarang gimana caranya saya menyelesaikan kasus ini lewat telepon? Saya gak yakin bahwa konseling lewat telepon akan berhasil. Tapi karena orangnya sekarat, dia muntah terus, tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Saya coba lewat telepon. Saudara, Yesus itu sungguh ajaib. Dia berhenti muntah, dia tidur nyenyak, dia makan bakso, dia makan apa-apa. Dia bukan orang sini, berdaerah-daerah jauhnya dari Jawa, bukan di Pulau Jawa. Satu lagi adalah pasien saya yang juga di luar Jawa Tengah. Jadi gak ada di sini, saya gak sebut namanya. Ya. Pada tahun 2000 saya mengalami penyakit gangguan kejiwaan yang dalam bahasa kedokteran disebut obsessive compulsive disorder. Semula saya merasa takut bila melihat benda-benda tajam, tapi makin lama makin ketakutan saya makin berkembang. Ketakutan saya bukan lagi hanya terbatas pada benda yang tajam, tapi semua yang saya lihat, saya dengar, saya ucapkan, saya lakukan dapat membuat saya ketakutan. Sekarang banyak orang mengalami gangguan jiwa ya, hati-hati ya. Harus jadikan Yesus soulmate supaya enggak sakit jiwa. Haleluya, haleluya, amin. Ya, kalau saudara dekat sama Yesus saya jamin enggak sakit jiwa. Paling sakit kantong bisa. Saya merasa takut dan cemas karena berpikir jangan-jangan apa yang saya lihat, saya dengar, saya ucapkan atau yang saya lakukan dapat mencelakakan orang lain. Akibat dari perasaan ketakutan itu, sehingga memaksa saya untuk mengulang setiap ucapan saya. Mengerikan. Mengulang setiap gerakan tubuh saya. Jadi kalau gini, dia harus ulang lagi. Kalau gini, kalau muter-muter dia muter-muter lagi, harus diulang. Hingga berpuluh-puluh kali bahkan ratusan kali sampai saya merasa yakin bahwa hal itu tidak membahayakan orang. Sebagai contoh, jika di dapur saya mendengar bunyi sesuatu, saya akan bertanya kepada maid saya, tadi bunyi apa itu? Lalu dia jawab, oh itu tadi suara tutup gelas jatuh. Saya akan terus bertanya pada maid saya, hal yang sama puluhan bahkan mungkin ratusan kali dalam waktu bersamaan. Itu sengsara saudara. Dan parahnya saya juga menghendaki jawaban yang harus sama. Ada yang mengalaminya? Ada di antara kita? Pergi ke klinik. Baik itu kata kalimat jeda waktu berhenti saat pengucapkan, titik koma kalau jawaban maid saya tidak sama. Baik itu kata kalimat maupun titik jedanya, saya akan menjadi panik. Tapi saya tidak mau memberitahukan pada maid saya bagian mana saja menurut saya tidak sama dengan jawaban yang pertama kali didengar. Coba edan toh saudara ya. Itu persis kayak Raja Babel itu ya. Mimpi-mimpi dewe suruh orang yang cerita mimpi nih. Tolong tuanku cerita. Wes ora, kowe sing cerita lah, kowe sing mimpi. Aku kon cerita, aku spill mimpimu, kamu yang mimpi edan. Ya. Kalau sudah begini saya akan berusaha sekuat tenaga dengan bahasa mimik, wajah dan gerakan tangan untuk
menggiring agar jawaban maid saya sama dengan jawaban yang pertama kali saya dengar. Jadi jika salah saya akan menggeleng. Jika sesuai dan benar saya akan mengangguk dan menyuruh maid saya meneruskan bagian kalimat yang lain. Sampai benar-benar sempurna hingga kalimat terakhir. Awalnya maid saya masih sabar menghadapi keanehan saya. Lama-lama mungkin maid saya itu merasa jengkel juga dengan kelakuan saya. Sehingga sampai membuat maid saya melempar gelas yang sedang dipegangnya. Saat itu saya makin bertambah panik sehingga akhirnya saya tidak berani memiliki maid. Pernah suatu kali saya melihat gambar gunting di surat kabar. Cepat-cepat koran itu saya cuci di wastafel. Hingga membuat wastafel di rumah menjadi buntu. Atau jika sedang dalam perjalanan di jalan saya melihat kertas, daun, dan lain-lain. Saya akan berhenti untuk sekadar melihat. Memastikan bahwa yang saya lihat itu tidaklah membahayakan orang. Setelah puas melihat meyakinkan diri sendiri bahwa saya lihat tidak membahayakan orang, barulah saya pergi meninggalkan tempat itu. Tapi konyolnya baru beberapa langkah saya beranjak meninggalkan tempat, pikiran saya kembali cemas. Jangan-jangan apa yang saya lihat itu membahayakan orang lain. Saya lewati ya. Karena itu semua yang saya lihat, saya dengar, saya catat secara urut dan detail. Sampai-sampai di meja kamar saya penuh sobekan kertas berisi catatan. Saya akan merasa tenang jika saya membaca catatan itu kembali. Memastikan yang semua lihat tidak membahayakan orang. Saya juga mengulang gerakan tubuh lagi-lagi dengan tujuan untuk meyakinkan bahwa saya lakukan tidak membahayakan. Puncak dari semua itu saya sampai tidak berani menyentuh apapun atau melakukan apapun. Bahkan untuk makan, memegang piring, sendok saya takut. Selalu menelungkupkan kedua tangan saya melingkar di perut. Saya mempunyai suami yang sangat mencintai saya. Di titik terendah dalam kehidupan saya, suami saya begitu sabar. Menyiapkan, dia sudah pergi kerja, pulang membereskan. Ini suami idaman banget. Pergi kerja, pulang mandiin anak, membereskan semua. Menyiapkan makan, menanak nasi, memanasi lauk, memandikan anak. Saya lewati lagi. Masih panjang, tapi dalam catatannya dokter mengatakan tidak bisa sembuh. Tidak bisa sembuh. Tapi Tuhan menyembuhkan dia. Sekarang banyak jenis penyakit kejiwaan yang semua dokter bilang gak bisa sembuh. Tapi Yesus menyembuhkan dia. Seorang sejarawan, H.G. Wells mengatakan, jika kita bertanya siapa tokoh yang memberikan pengaruh terbesar bagi sejarah hidup manusia, maka Yesus berada di tempat teratas. Usaha-usaha kemanusiaan, rumah-rumah sakit, sekolah-sekolah, penghapusan perbudakan di Amerika, di Inggris, semuanya dilakukan demi Yesus Kristus. Universitas besar di dunia yang terkenal, Harvard, Yale, Princeton, itu didirikan oleh orang-orang Kristen. Yesus dari Nazaret tanpa uang, tanpa tentara, namun menaklukkan lebih banyak daripada Hitler, Alexander Agung, daripada Hitler, Alexander Agung, Stalin, Lenin. Siapakah dia? Lahir di desa yang terpencil, tidak dikenal. Dari seorang tukang kayu yang sederhana. Usia 30 tahun ia menjadi pengkhotbah keliling. Saat opini publik menentangnya, mereka mengkhianati dia, menyalibkannya. Dia bukan tokoh politik. Dia bukan seorang penulis. Dia bukan seorang aktor. Tapi dari semua prajurit yang pernah berbaris, semua pemerintah yang pernah berdiri, semua raja yang pernah memerintah, tidak ada satupun yang memiliki pengaruh sekuat kehidupan sunyi orang ini.
Dan akhirnya penulis C.S. Lewis mengatakan cuman 3 hal ini aja yang bisa orang lakukan terhadap Yesus. Menolaknya, meludahinya, karena kamu bodoh. Tidak percaya kepadanya. Atau berlutut dan seperti Thomas, Tuhanku dan Allahku.